Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Nugroho dengan NIM 1111011100007. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data transfer operator dengan menggunakan Google Ads Engine. Pertama, kita memerlukan tiga citra, yaitu USD 108, Pau Gaul, dan Sentinel 2 MSI. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan nilai studi. Di sini kita menggunakan Pau Gaul karena Pogo sendiri sudah menyediakan banyak batas administrasi resmi secara global. Yang hal ini juga lah yang menyebabkan kita tidak perlu lagi untuk mengupload SHP ke Google Engine. Kalau kita jalankan, akan terbentuk daerah yang sudah dibatasi. Setelah itu, kita akan menggunakan Sentinel-2 untuk menggunakan perhitungan DPI. Nah, di sini sendiri Sentinel-2 itu dipilih karena dapat digunakan untuk menghitung NDP karena resolusi spasial yang tinggi serta memiliki kualitas vektor yang baik. Terlebih untuk band NIR itu band 8 serta band 4 yaitu red untuk mendeteksi vegetasi. Di sini juga kita akan menentukan batas tahun yang kita ambil serta di sini juga akan memfilter awan awan untuk menentukan daerah vegetasi. Kalau kita jalankan, akan dilakukan klik. Kemudian, yang ketiga ada Landsat 8. Landsat 8 sendiri digunakan untuk menyediakan data ST-Band 10 untuk menggunakan perhitungan menggunakan perhitungan line surface temperature. Kalau kita jalankan sendiri, kalau menurut ini itu digunakan untuk memfilter awan sekitar 20%. Coba kita jalankan. Seperti itu ya. Di sini itu kita akan mengklik filter awan dengan daerah yang kita amati. Setelah dilakukan ketiga langkah di atas, lalu kita akan melakukan perhitungan NDPR Landsat 8 untuk koleksi emisivitas. Di sini kita mengambil perhitungan NDVI dari Landsat 8 karena NDVI utama disesuaikan dengan pixel LSD yang berasal dari cinta Landsat. Emisivitas dikoreksi berdasarkan NDVI menggunakan pendekatan fraksi vegetasi PP untuk meningkatkan akurasi estimasi suhu permukaan. Kalau kita jalankan, ini akan dilakukan perhitungan. Setelah didapatkan perhitungan dari kelas NDVI, akan ditemukan beberapa parameter, yaitu ada ML, AL, K1, K2, Lambda, dan Rho. Ini dapat dilihat dari website Landsat. Itu dilakukan perhitungan untuk daerah urutan LSD. Kalau kita jalankan di sini, akan dilakukan perhitungan hingga mengubah penghitungan LSD hingga mengubah suhunya dari Kelvin ke Celsius. Setelah itu, kita akan melakukan visualisasi untuk melihat eh, bagaimana LSD di sini.
Misalnya lupa sesuatu, kalau kita kapus, PET sendiri itu merupakan brightness temperatur yang digunakan untuk mengkonversi radiasi menggunakan parameter kalibrasi yang akan dikoreksi menggunakan emisivitas hasil NDVI agar mencerminkan kondisi permukaan sebenarnya itu oleh LSD. Setelah itu, setelah dilakukan visualisasi dan tadi, maka akan dihitung statistik kata-kata LSD. Oke, kita jalankan. Nah, di statistik kata-kata LSD akan ditemukan hasil kata-kata yang dapat digunakan untuk mendeteksi Lensa temperatur. Di sini LSD saya bisa dibilang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya mungkin ada kesalahan di bagian di NDVI-nya karena saya lebih tidak 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 itu tidak sesuai saat memasukkan datanya. Setelah didapatkan rata-rata LSD, kita akan melakukan pembuatan legenda untuk menentukan bagaimana kondisi LSD di daerah tersebut. Kita jalankan. Dari yang tahu kategorinya sendiri lebih condong ke arah panas. Mungkin sangat panas. Mungkin itu juga bisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesalahannya. Setelah didapatkan legenda, maka kita dapat melakukan ekspor file LSD ke Google Drive ataupun ke memori langsung. Setelah kita jalankan, kita menggunakan menyimpan dengan file tersebut, dengan nama file tersebut akan didapatkan hasil yang tadi beserta adapun hasil ekspor di bagian tas. Untuk mendownload kita akan saja di unsubmit task kan. Nah, ini kita akan menyimpan ke dalam Google Drive yang kita ada, habis itu kita simpan dalam format geotip dan akan tersimpan di Google Drive kita. Tunggu sebentar. Hal ini bisa menjadi lama karena banyaknya data yang diperlukan. Misalkan saja saya tadi 2020 sampai 2022, di sini akan memerlukan waktu yang lama. Jika kita ambil waktu setahun saja, mungkin datanya bisa lebih cepat. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila tutorial saya kurang bagus, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.